Sebagai orang yang pernah pakai Asus TUF sebagai monitor andalannya, jujur gue happy banget pas dengar ROG itu quality monitor yang budget punya. Ini jadi monitor dengan harga paling bersahabat varian ROG untuk saat ini, dan kualitasnya ini beneran bagus banget sih ya pas gue coba tes. Jadi kita akan bahas lebih lanjut, so langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Jadi kayak gini lah untuk wujud dari ROG monitor yang punya budget paling bersahabat. Namanya Asus ROG XG27 ACS. Gue bisa paham kenapa dia tuh kasih seri ROG dengan budget yang paling terjangkau, karena dia itu ada sedikit ngorbanin sisi desainnya. Jadi lebih simpel dan ada identity TUF gaming juga di sini, kayak kakinya ya. Ini TUF banget, tapi mereka tambahin tuh ada phone holder ya di sini dan ada logo ROG juga. Full ergonomic, udah bisa swivel, height adjustment, tilt dan rotate. Ada lubang untuk kabel manajemen juga ya di kakinya dia, dan ada screw 1/4 inch juga di atas, jadi kita bisa mounting kayak kamera lah untuk live streaming atau lighting mungkin. Dan kita bisa pakein VESA mount 100x100 mm juga kalau setupnya mau lebih clean. Desain secara keseluruhan menurut gue pribadi ini oke banget ya, low profile aja gitu walaupun dia monitor gaming, tapi nggak ada lampu-lampu yang gue suka. Cara bentuk panelnya nggak ada yang spesial menurut gue karena ya masih tebel, belum tipis, tapi depannya sih udah tri-side bezel-less. Tapi yang gue suka dari penempatan OSD-nya dia ini gampang banget untuk kita kontrolnya, pilihan menu-menu juga sangat jelas di dalamnya. Untuk port monitor ini udah termasuk lengkap, udah ada USB-C-nya, ini support display tapi cuma support power delivery di 7,5 watt doang, dan mereka juga nggak kasih ya kabel USB-C-nya, ini agak sayang aja sih. Cuman ada pouch yang gue nggak pernah dapetin di paket pembelian monitor ya. Pouch ini untuk taruh semua kabel tuh di sini. Ukuran layarnya dia di 27 inch, resolusinya QHD, perfect combo banget buat gue pribadi 27 sama 2K karena pixelnya tuh beneran rapet. Terus tulisan-tulisan sih yang gue ngerasa banget dan gue keluhin kalau 27 Full HD ya. Secara ukuran dan konten yang ditampilin di dalam juga itu akan jauh lebih nyaman ya tentunya, jadi bisa tampilin banyak window gitu contohnya. Ada satu hal yang menarik banget dari monitor ini, gue juga ini nemuin secara nggak sengaja gitu ya bisa dibilang. Jadi pas gue coba utak-atik si monitornya, gue nyalain 180Hz itu dia udah auto nyala gitu. Di Windows kita itu udah kebuka 180Hz-nya. Biasanya gue review monitor yang 180Hz itu dia native-nya di 165Hz. Jadi gue harus pencet yang overdrive dulu di bagian dia punya OSD gitu atau overclock ya. Nah di sini nggak ada, jadi udah native 180Hz. Dan gue coba cari 180Hz native versus yang pakai overclock itu, ternyata native akan jauh lebih bagus gitu, dan secara kedepannya juga lebih oke, lebih awet gitu untuk monitornya karena hardware-nya sendiri udah support ke 180Hz, jadi nggak perlu di overclock lagi. Yang gue pribadi rasain sih 180Hz native itu lebih konsisten aja gitu, nggak ada screen tearing sama sekali selama gue pakai. Walaupun gue nggak nyalain yang adaptive sync-nya. Gue coba untuk main game FPS kompetitif, kerasa enak banget, responnya juga cepet, termasuk yang minim blur. Dari hasil UFO testnya juga ini bisa kelihatan ya. Mereka klaim ada di 1 millisecond response time-nya, tapi kalau gue lihat review orang, itu ada yang di 3 millisecond. Untuk panel monitor ini pakai Fast IPS, backlightnya LCD biasa aja, nggak ada teknologi quantum dot atau mini LED di sini, tapi gue ngerasa produksi warnanya itu udah vibrance, karena klaimnya mereka juga udah di 95% DCI-P3 untuk gamutnya. Dan yang gue tes di sini beneran dapat di 95% di DCI-P3, sRGB dapat di 134% dan Adobe RGB itu dapat di 92,4%. Tapi karena gue emang targetin ke sRGB, jadi gue emang push sampai di 99% sRGB aja. Untuk kualitas warna dari panelnya dia ini ada beberapa yang gue tes, tapi yang terbaik itu secara bawaan ada di preset sRGB-nya dia dapat di 1,94 delta I untuk warna rata-ratanya, dan warna putih dapat di 4,24 delta I. CCT-nya ini masih sedikit kebiruan di 7000-an Kelvin. Tapi kalian harus perhatiin ini sRGB yang tadi gua kasih datanya itu adalah sRGB yang ada di mode gaming visual. Terus kita pilih sRGB mode, bukan yang ada di bagian color, terus display color space, dan di situ ada juga yang sRGB. Nah, itu beda datanya. Lebih bagus yang sRGB mode. Terus di monitor ini kita juga bisa pilih gamma. Di sini gua pakai yang 2,2 tapi sayangnya masih kurang stabil lah ya, di bawah 2,2 hasilnya itu. So gua akan coba untuk dapetin settingan terbaik dari motor ini. Gua masuk ke preset user dan kalian bisa lihat settingan yang gue pakai untuk dapetin target di 200 nits, dan gue coba kalibrasi ke sRGB dan dapat hasil yang ini bagus banget. Warna putihnya dapat di 0,23 delta I, warna rata-rata kita dapat di 0,38 delta I, dan gamma benar rapi di 2,2. Jadi memang ini monitor secara treatment bawaannya udah lumayan bagus, khususnya di sRGB mode tadi yang gue bilang. Dan setelah dipakai di user, dapat settingan yang tadi gua kasih, ini beneran jadi lebih bagus banget. Untuk harga monitor ini ada di 4 juta
So gue udah turun juga sih, tadi dia 4,5 dan sekarang update harga terakhir itu di 4 juta. Harganya bagus. Secara pricing kalau dibandingin sama motor 27 2K yang udah pernah gue bahas, dia tuh ada di tengah-tengah. Ada 27 2K yang pakai quantum dot, itu harga hampir di 5 juta. Ada yang murah juga yang 3 juta doang, tapi produksi warna ini jauh lebih bagus. Gamutnya si ROG ini tuh jauh lebih luas oleh. Kita juga dikasih garansi 3 tahun plus 1 tahun itu untuk pixel perfect. Jadi kalau ada 1 biji aja yang dead pixel itu bisa kita claim selama 1 tahun. Karena setahu gue tuh beberapa monitor dead pixel ada minimalnya ya, kayak mungkin 5 ya kalau setahu gue, 5 atau 4 gitu, 3. Jadi harus nunggu 3 dead pixel lainnya baru bisa diklaim. So gue sangat merekomendasikan motor ini ke kalian kalau lagi nyari motor 27 inch 2K dan punya warna yang bagus. Harga juga pas. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.